Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama walaupun menggunakan daring, begitu ibu-ibu sekalian, pada perkuliahan ilmu kebidanan. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Nuli Nuryanti Zulala, PJ mata kuliah ilmu kebidanan untuk penguatan materi keilmuan kali ini. Ilmu kebidanan sendiri insya Allah ada 4 kali pertemuan ibu-ibu dan teman-teman sekalian, yang mana pertemuan yang pertama sudah dan kedua sudah ibu-ibu lalui. Yang pertama dengan Ibu Dewi Rohanawati untuk materi neonatus dan bayi baru lahir. Materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Istri Utami. Materi ketiga dengan saya, yaitu persalinan dan kelahiran. Serta materi yang keempat adalah nifas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fatiatur Rahmah. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Dipersilahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena saya Muslim, saya memulainya dengan berdoa menurut agama Islam. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, saya sampaikan dahulu tujuan pembelajaran untuk materi persalinan dan kelahiran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa memahami tentang persalinan. Yang kedua, mahasiswa memahami mengenai kelahiran. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memahami tentang evidence based midwifery dalam persalinan dan kelahiran. Yang tentu saja saya sangat pahami dan saya tahu bahwa ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian tentu sudah berulang kali mempelajari hal ini, bahkan bukan hanya berulang mempelajari saja, tetapi saya yakin ibu-ibu sekalian sudah paham begitu ya tentang persalinan dan kelahiran, karena tentu saja ibu-ibu sudah berhadapan langsung begitu ya dengan proses persalinan maupun kelahiran. Namun di sini kita bersama-sama untuk mereview begitu ya ibu-ibu mengenai persalinan dan kelahiran. Baik, nanti saya akan mengulas sedikit tentang persalinan dan kelahiran. Kemudian di akhir nanti mungkin saya akan menyampaikan bahwa di materi ilmu kebidanan nanti kita ada tugas, begitu ya ibu-ibu. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan sedikit mereview ya ibu tentang persalinan dan kelahiran, di mana ada beberapa hal penting di dalam persalinan yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang letak janin begitu. Apa sih letak gitu ya? Letak atau situs. Letak adalah hubungan antara sumbu panjang janin terhadap ibu. Jadi letak itu kalau di dalam persalinan ada 3 begitu ya. Ada letak memanjang, kemudian melintang, dan letak oblik. Apa saja yang menyebabkan letak itu berbeda-beda begitu ya? Faktor predisposisinya, karena paling banyak letak pada persalinan itu adalah letaknya memanjang. 99% letaknya memanjang atau longitudinal. Begitu, yang menyebabkannya biasanya adalah ada multiparitas, kemudian plasenta previa, hidramnion, serta anomali uterus. Jadi kalau ibu bisa lihat di dalam slide itu, yang dimaksud dengan letak memanjang itu bisa yang di bawah kepala atau yang di bawah bokong
begitu. Sedangkan yang melintang atau biasanya kita sebut sebagai presentasinya punggung begitu ya, transversal ataupun oblik yang miring. Itu adalah letak. Jadi letak adalah hubungan antara sumbu panjang janin yaitu punggung terhadap ibunya gitu ya. Jadi ada memanjang, melintang maupun oblik. Oke. Untuk selanjutnya adalah presentasi. Baik. Apa itu presentasi? Presentasi adalah bagian tubuh janin yang terendah di bagian terdekat pada jalan lahir. Itu ya. Presentasi itu ada presentasi beberapa variasi pada presentasi. Itu ada presentasi bokong misalnya, kemudian ada presentasi kepala begitu. Pada presentasi kepala saja bermacam-macam begitu ya ibu-ibu, ya pasti ibu-ibu sudah memahami hal tersebut. Baik, pada presentasi di persalinan itu yang sepalik atau presentasi kepala itu adalah 96%. Sedangkan presentasi bokong itu sekitar 3,5%, sedangkan presentasi bahu punggung begitu ya itu 0,5%. Sedangkan pada presentasi kepala sendiri bermacam-macam. Ada yang military begitu ya, ada yang flexion, ada yang presentasinya muka, kemudian ada yang presentasinya dahi. Begitu pula pada presentasi bokong, ada yang complete, ada incomplete, ada yang bokong murni. Jadi bermacam-macam. Tetapi definisi dari presentasi sendiri adalah bagian tubuh janin yang terendah di bagian terdekat jalan lahir. Untuk selanjutnya adalah sikap janin. Baik, apa itu sikap janin? Sikap janin adalah hubungan satu bagian janin dengan bagian janin yang lain. Artinya biasanya di sini yang dimaksudkan adalah hubungan janin itu sendiri dengan tubuhnya. Jadi yang biasanya disebut sikap adalah fleksi, defleksi maupun ekstensi. Fleksi itu di mana dagu janin nanti akan menyentuh kepada dadanya, sedangkan kalau defleksi berarti dia menjauh begitu antara dagu dengan dadanya, sedangkan kalau ekstensi dia sangat menjauh. Ekstensi berarti bagian dari oksipital janin akan mendekati kepada punggung janin. Semacam itu yang disebut sebagai sikap. Oke, untuk selanjutnya adalah posisi janin. Posisi janin adalah hubungan antara bagian yang dianggap sebagai bagian presentasi terhadap sisi kanan atau kiri dari jalan lahir. Oke, posisi janin yang biasa kita mungkin kalau istilahnya di tempat kita itu adalah penunjuknya itu ada di mana begitu ya. Jadi mungkin penunjuknya ada di kiri depan, ada di kanan depan, kiri belakang, kanan belakang begitu ya. Nah, jadi yang menjadi kuncinya adalah penunjuk atau denominator. Oke, kalau pada presentasi kepala kemudian dia sikapnya adalah fleksi, maka penunjuknya adalah ubun-ubun kecil. Kalau dia posisinya tegak begitu ya, maka penunjuknya adalah ubun-ubun besar. Kalau dia posisinya adalah defleksi gitu ya, maka penunjuknya adalah nanti dahi. Kalau dia adalah presentasi muka, maka penunjuknya adalah dagu begitu. Oke, itu adalah penunjuk yang menjadi kunci. Kemudian nanti posisi janinnya adalah di mana penunjuk itu terletak begitu ya. Kalau di sebelah kiri depan, maka kita biasanya menyebutnya adalah LOA atau left occiput anterior, atau kita biasa menyebut adalah ubun-ubun kecil kiri depan begitu. Itu yang biasa kita sebut gitu ya. Di dalam istilahnya adalah LOA, ROA begitu ya. Oke.
Oke, ini beberapa gambar yang menunjukkan posisi tadi, ya. Ini kalau kepalanya, ya, ada occiput, maka ini adalah occiput di sebelah kiri, yang ini adalah di sebelah kanan, yang ini ada di belakang, begitu ya. Kalau ini adalah mentum, jadi dia posisinya dengak gitu ya, atau sikap bayinya adalah defleksi maksimal. Ini kalau dia sakrum atau prespo. Jadi posisi bayi bisa bermacam-macam. Baik, selanjutnya adalah mekanisme persalinan. Oke, apa itu mekanisme persalinan? Mekanisme persalinan adalah perubahan posisi bagian terendah janin yang diperlukan untuk melalui panggul. Kita ketahui bahwa di dalam mekanisme persalinan itu terdapat 7 langkah utama, yaitu yang pertama engagement, kemudian selanjutnya adalah descent, kemudian ada fleksi, ada internal rotation, yang kelima adalah deflection, yang keenam adalah external rotation, dan yang terakhir adalah ekspulsi. Di mana pada bayi ketika melakukan proses persalinan, dia akan melalui 7 tahapan ini. Di mana 7 tahapan ini kemungkinan biasanya akan berlangsung secara bersamaan gitu ya, atau saling tumpang tindih gitu. Tetapi prosesnya yang dia lalui adalah 7 langkah. Engagement adalah posisi di mana kepala janin mulai masuk ke pintu atas panggul. Ya, pada primipara biasanya terjadi pada 36 minggu, sedangkan pada multigravida itu biasanya terjadi bersamaan dengan proses persalinan. Maka biasanya ibu-ibu kalau melakukan pemeriksaan pada 36 minggu itu, kalau pada orang yang hamil pertama pasti akan ngecek dulu kepalanya udah masuk atau belum. Itulah yang disebut sebagai proses engagement. Selanjutnya adalah proses descensus. Descensus adalah di mana kepala janin mulai masuk dengan fleksi ringan menuju ke pintu tengah panggul, di mana dia memasuki pintu panggul bisa menggunakan dengan sinklitismus dan asinklitismus. Apa itu sinklitismus? Sinklitismus adalah proses di mana sutura sagittalis itu tepat berada di antara simpisis dan promontorium. Oke, ibu-ibu masih ingat kan ya? Karena di anatomi kan sudah diulas juga apa itu promontorium dan mana itu bagian dari simpisis, begitu ya. Jadi kalau descens yang sinklitismus adalah posisi di mana sutura sagittalis tepat berada di antara simpisis dan promontorium. Oke, kemudian selanjutnya janin akan turun dengan asinklitismus posterior, yaitu di mana sutura sagittalis mendekati ke simpisis sehingga os parietal belakang menjadi lebih rendah daripada os parietal depan. Kemudian akan dilanjutkan dengan asinklitismus anterior, yaitu di mana sutura sagittalis mendekati ke promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Kegiatan janin selanjutnya adalah dia melakukan fleksi. Jadi dia tadi fleksinya ringan, sekarang menjadi lebih fleksi lagi atau lebih menunduk. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah janin akan melakukan internal rotation, yaitu putar paksi dalam, di mana janin akan berputar 45 derajat begitu, karena tadi dia masuk sudah lumayan miring begitu ya. Kemudian masuk lagi akan melakukan internal rotation, di mana kalau punggung bayi itu di sebelah kiri, di mana kalau punggung bayinya itu ada di sebelah kiri, maka posisi ubun-ubun kecilnya kan ada di jam berapa ibu-ibu? Kalau di punggungnya kiri,
Oke, nanti dia akan berputar 45 derajat begitu ya. Kenapa 45 derajat? Karena tadi masuknya miring, tapi di beberapa teori menyatakan bahwa dia akan berputar 90 derajat, sehingga nanti yang dikatakan sebagai internal rotation telah selesai adalah ketika ubun-ubun kecilnya tepat berada di bawah simfisis. Begitu, berarti ini bayi sudah siap untuk dilahirkan begitu. Jadi proses buka 1 sampai dengan buka 10-nya itu dari mulai engagement, descent, fleksi sampai dengan internal rotation. Internal rotation ketika berakhir ketika ubun-ubun kecil tepat berada di bawah simfisis. Nah, ketika internal rotation, jadi dari proses fleksi menuju internal rotation, bayi akan berputar sambil kepalanya bertambah nunduk begitu ya, bertambah menjadi fleksi maksimal, artinya ditambah temukur, dagunya lebih menempel kepada dadanya. Kenapa seperti itu? Karena janin akan berupaya semaksimal mungkin mencapai lingkar kepala terkecil, yaitu suboccipito-bregmatica, atau dia akan fleksi maksimal, sehingga akan lebih memudahkan dia masuk ke pintu bawah panggul. Mekanisme selanjutnya adalah janin akan melakukan deflection, yaitu membebaskan diri dari fleksi maksimalnya karena sumbu jalan lahir yang mengarah ke depan dan atas gitu ya. Jadi biasanya ini ibu mengejan janinnya kemudian melakukan deflection, maka biasanya ketika deflection itu kemudian lahirlah tadi ubun-ubun kecil, kemudian ubun-ubun besar, dahi, muka, dan keseluruhan bagian kepalanya. Selanjutnya janin akan melakukan external rotation, yaitu dia akan menyesuaikan kembali dengan punggungnya begitu. Jadi ketika janin sudah lahir, kepala lahir, maka dia akan melakukan external rotation. Nah, langkah terakhir adalah dari bayi adalah janin adalah ekspulsi, artinya pengeluaran keseluruhan bagian tubuhnya. Oke. Di sini disampaikan janin memasuki pelvis itu paling banyak itu pada posisi left occiput, dia berada di kiri depan begitu ya, kiri depan. Pada posisi occiput anterior, kepala memasuki pelvis melalui rotasi sebanyak 45% gitu, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kenapa 45%? Karena tadi ketika proses fleksi dia sudah mulai miring, walaupun di beberapa literatur mungkin akan menyampaikan bahwa bayi akan berputar 90 derajat gitu ya. Artinya sebetulnya sama-sama berputar, dia tadinya dari ubun-ubun kecilnya baik di jam 3 maupun di jam 9, nanti dia akan ketika internal rotation selesai, maka dia akan berada di bawah jam 12. Mungkin seperti itu untuk mekanisme persalinan. Oke. Itu tadi beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai proses persalinannya. Sedangkan persalinan itu sendiri banyak sumber yang menyatakan ya. Di sini ada disampaikan, ini saya ambil dari buku asuhan persalinan milik PPSDM, yang disampaikan di sana bahwa persalinan merupakan proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir gitu ya. Ini beberapa definisi begitu ibu-ibu yang disebut sebagai persalinan. Intinya persalinan itu adalah pengeluaran janin begitu ya, pengeluaran janin di mana yang terjadi pada kehamilan yang cukup bulan antara 37 sampai 42 minggu, lahirnya secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janinnya. Oke, sedangkan macam persalinan itu ada persalinan spontan, berarti ya tanpa intervensi apapun dengan kekuatan ibu sendiri. Persalinan buatan itu misalnya dengan bantuan, maksudnya bisa dengan forceps maupun dengan SC.
Dan persalinan anjuran adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi dipicu biasanya dengan pemberian prostaglandin atau oksitosin. Sedangkan persalinan berdasarkan usia itu ada beberapa definisi. Misalnya ada abortus, yaitu definisi yang digunakan adalah pengeluaran kehamilan sebelum 22 minggu atau dengan berat badan janinnya itu kurang dari 500 gram. Itu kita sebut sebagai abortus. Sedangkan partus imaturus adalah persalinan yang terjadi antara 22 sampai 28 minggu atau bayi janinnya lahir dengan berat antara 500 sampai 999 gram. Itu adalah imaturus. Sedangkan yang disebut sebagai prematurus adalah kalau persalinan itu terjadi antara 28 minggu sampai 37 minggu atau janin lahir dengan berat antara 1000 sampai 2499 gram. Itu kita sebut sebagai prematurus. Sedangkan untuk matur atau kita biasa sebut sebagai aterem adalah pengeluaran janin dalam proses persalinan dengan usia kehamilan antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu atau dengan berat janin minimal 250 gram. Sedangkan yang terakhir adalah partus postmatur atau serotinus adalah persalinan yang terjadi setelah usia kehamilan di atas 42 minggu. Baik ibu-ibu sekalian dan teman-teman, selanjutnya adalah tentang sebab dimulainya persalinan begitu ya. Insya Allah kalau ini ibu-ibu pasti sudah paham begitu ya tentang sebab dimulainya persalinan. Jadi beberapa teori menyebutkan bahwa sebab dimulainya persalinan itu yang pertama adalah karena adanya penurunan kadar progesteron dalam tubuh. Itu progesteron itu kan menimbulkan relaksasi otot di rahim. Kalau estrogen itu yang menimbulkan kontraksi begitu ya. Jadi selama kehamilan itu ada keseimbangan antara progesteron dan estrogen gitu. Jadi karena tadi progesteron itu sifatnya itu ngampet kontraksi, sedangkan kalau estrogen itu sifatnya meningkatkan kontraksi. Nah, pada kehamilan, pada proses kehamilan dua-dua produksi ini seimbang. Tetapi ketika di akhir kehamilan, maka produksi estrogen mulai menurun, sedangkan progesteronnya mulai menurun, sedangkan estrogennya meningkat. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Kenapa demikian gitu ya? Di beberapa literatur disampaikan bahwa ketika plasenta itu mulai tua, plasentanya mulai tua, sudah mulai 28 minggu, maka akan terjadi penimbunan jaringan ikat di mana pembuluh darahnya itu akan mengalami penyempitan. Sehingga progesteronnya itu mulai mengalami penurunan. Akhirnya otot-otot rahim itu akan sensitif terhadap estrogen sehingga akan menyebabkan tadi kontraksi begitu ya. Selanjutnya yang tadi itu penurunan progesteron, yang selanjutnya adalah teori oksitosin ya, tadi sama ya. Oksitosin sendiri itu dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis di bagian yang posterior atau belakang gitu, di mana akan terjadi perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron sehingga meningkatkan sensitivitas otot rahim. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ketika dihamil itu sebetulnya progesteron dan estrogennya itu seimbang, tetapi pada akhir kehamilan progesteron akan mengalami hambatan karena tadi tuanya plasenta menyebabkan jaringan ikatnya bertambah sehingga produksi estrogennya terhambat, oksitosinnya meningkat. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya kontraksi atau kita sebut biasanya adalah Braxton Hicks. Teori berikutnya adalah keregangan otot-otot.
Otot rahim sendiri mempunyai kemampuan untuk meregang pada batas tertentu. Setelah melewati batas tertentu terjadinya kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Nah, jadi karena tadi ada dorongan dari penurunan estrogen, kemudian peningkatan dari penurunan dari progesteron, kemudian peningkatan dari estrogen yang menyebabkan otot-otot rahim juga bereaksi terhadap hal tersebut, maka ia akan meregang begitu. Selanjutnya janin. Nah, pengaruh janin itu di beberapa teori janin janin sendiri itu juga tuanya janin begitu ya, itu menyebabkan juga supply terhadap peningkatan dari oksitosin. Oke. Teori yang selanjutnya yaitu adalah teori prostaglandin. Oke, prostaglandin itu akan meningkat pada sejak usia kehamilan 15 minggu. Siapa yang mengeluarkan prostaglandin adalah DESI2 pada awal kehamilan. Ya. Oke, prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI2 ini diduga menjadi salah satu penyebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena dapat menimbulkan kontraksi pada setiap umur kehamilan. Sehingga prostaglandin ini juga dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan gitu. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa kadar prostaglandin itu yang tinggi gitu ya di dalam air ketuban maupun di perifer pada ibu hamil sebelum dan selama proses persalinan. Oke, itu tadi beberapa teori yang kita kenal dalam proses persalinan. Yang selanjutnya adalah tentang tata laksana persalinan dan kehamilan normal. Oke, ini insya Allah ibu-ibu pasti sudah sangat amat memahami gitu ya, karena kita adalah review begitu ya ibu-ibu, jadi saya kembali mengulang begitu. Kalau di Indonesia kita tahu panduan pelaksanaan dari persalinan dan kelahiran normal kita mengacu pada APN, kemudian asuhan sayang ibu, serta adanya 5 benang merah persalinan, yaitu yang pertama membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pencatatan dan perujukan. Ya, di dalam proses persalinan di dalam panduan APN yang paling utama adalah ini Bu. Yang pasti kita semua tahu bahwa yang dipastikan adalah nyaman bagi ibu dan aman proses persalinannya. Oke. Baik, untuk APN mungkin tidak akan saya ulas ya ibu-ibu sekalian, karena saya yakin ibu di sini hafal gitu ya dengan APN. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini adalah rekomendasi gitu ya dari WHO. Artinya adalah bahwa APN itu nggak ujuk-ujuk ada begitu ya. APN itu merupakan sebuah rumusan yang itu sudah barang tentu dirumuskan sedemikian rupa gitu, dalam rangka membuat prosedur yang aman dan nyaman bagi ibu dan juga bagi penolong dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan janin. Baik, yang saya akan sampaikan di sini adalah rekomendasi WHO di tahun 2018. WHO mengeluarkan buku ini, ibu-ibu sekalian nanti dapat silahkan bisa download gitu ya. Tetapi download bukunya begitu ya, bukunya gratis, bisa di-download. Nanti di referensi juga saya cantumkan linknya, silahkan bisa di-download atau tinggal ketik ini aja Bu, WHO recommendation in intrapartum care for a positive childbirth experience gitu. Jadi di sini WHO mengeluarkan beberapa rekomendasi, di mana rekomendasinya ini yang harapannya akan membuat bahwa seorang ibu itu ketika bersalin itu dia akan mendapatkan positive experience gitu ya, pengalaman yang positif, di mana di dalam penelitian bahwa ibu yang bersalin dengan pengalaman yang positif itu akan
mempercepat proses persalinannya begitu ya. Kemudian tingkat dari IQ bayinya itu bagus, ikatan antara ibu dan bayinya juga bagus gitu ya. Ibu minim trauma dan banyak hal lain yang kita dapatkan di sana. Baik, yang ini adalah 4 rekomendasi utama pada proses persalinan dan kelahiran. Yang pertama adalah asuhan yang bersahabat gitu ya. Kemudian asuhan yang bersahabat ini care gitu ya Bu ya, artinya itu nyaman, ibunya merasa nyaman, penolong juga begitu. Jadi biasanya harus ada komunikasi yang efektif antara pasien atau klien dengan Bu Bidan, begitu juga dengan Bu Bidan dan keluarganya. Kemudian asuhan yang respect terhadap ibu. Respect ini artinya memanusiakan manusia begitu ya. Biasanya kalau mahasiswa karena biasa belajarnya di pantom itu jadi nggak ngajak ngomong gitu ya Bu. Kalau sama kita latihan di lab itu dia fokusnya sama checklist gitu ya, ibunya tuh nggak dianggap gitu ya. Padahal respect terhadap ibu ini adalah salah satu hal yang sangat penting atau sangat utama dalam proses persalinan. Proses persalinan itu kan sebentar, maksudnya dalam artian biasanya berlangsungnya tidak lama begitu, tapi itu adalah memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap ibunya, yang dimana itu akan memberikan dampak yang positif bagi ibu maupun perkembangan anak ini sampai dengan dewasanya nanti. Jadi sangat-sangat diharapkan bahwa ketika pertolongan persalinan, Bu Bidan itu adalah memberikan support yang positif, memberikan asuhan yang bersahabat begitu ya, sehingga istilahnya ibu itu nggak punya trauma di dalam proses persalinannya. Bukan berarti trauma yang dimaksud tuh ibunya nggak diepis, bukan itu, tetapi ibunya tidak mengalami kayak Bu Bidannya tuh galak, Bu Bidannya itu saya ditaboi dan lain sebagainya misalnya, atau kata-katanya itu kasar dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam sebuah proses persalinan. Yang keempat adalah asuhan berkelanjutan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Bu Bidan itu akan mengikuti perkembangan dari pasca proses persalinan sampai dengan nifasnya begitu ya Bu ya, atau yang biasa kita sebut sekarang sebagai proses COC, Continuity of Care. Oke, kemudian apa saja rekomendasi dari WHO? Jadi di sini ada beberapa rekomendasi yang sebetulnya sudah banyak kita lakukan begitu ya, dan bahkan di dalam prosedur APN ini sudah ada. Yang pertama adalah mendengarkan denyut jantung janin menggunakan Doppler untuk menilai kesejahteraan janin. Oke. Dimana kalau yang sekarang di dalam buku WHO itu mendengarkan, kalau mungkin dulu itu mendengarkan denyut jantung janin itu 15 detik, kemudian nanti 10 berhenti begitu ya, kemudian nanti dikalikan begitu ya. Tetapi kalau rekomendasi yang terbaru ini kita ketika ibu mendengarkan denyut jantung janin itu, kemudian menemukan bahwa denyut jantung janin itu tidak normal, itu ibu harus mendengarkannya selama 1 menit. 1 menit full didengarkan, kemudian didengarkan juga ketika ada kontraksi, bagaimana perbedaannya. Nah, di sana nanti kita akan menemukan bahwa apakah apakah janin ini dalam keadaan distres atau tidak gitu. Jadi yang kita dengarkan adalah sekarang selama 1 menit full. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan periksa dalam setiap 4 jam pada fase aktif kala 1 pada ibu dengan risiko rendah. Oke, jadi pemeriksaan dalam memang kita sudah di dalam APN pun disebutkan bahwa setiap 4 jam sekali, kecuali ada indikasi. Artinya ketika ada indikasi ya berarti kita harus segera, misalnya tiba-tiba ketubannya pecah ataupun kok ibunya meneran terus begitu. Itu kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada keluhan, maka periksa dalam kita lakukan setiap 4 jam. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah untuk mengurangi nyeri pada kala 1, itu bisa dilakukan beberapa teknik, antara lain epidural anestesi ya, berarti ini nanti kita bekerja sama dengan ahli anestesi untuk melakukan epidural begitu ya, ataupun yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan mungkin dengan beberapa teknik relaksasi.
Saya kira sekarang sudah banyak sekali penelitian mengenai hal ini begitu ya, bisa dengan terapi musik, baik itu dengan musik murotal Al-Qur'an ataupun biasanya ada musik klasik begitu ya, teknik pernafasan, pijat begitu ya, ada teknik pijat yang average dan yang macam-macam gitu ya Bu ya. Kemudian ada kompres hangat dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Ada pula yang dengan aromaterapi gitu ya, menyediakan ruangan dengan aroma yang lemon gitu ya, atau aroma yang lavender begitu ya. Jadi lebih menenangkan ibu, dan itu secara penelitian juga berdampak positif terhadap pengurangan nyeri pada kala 1. Selanjutnya adalah cukup asupan makan dan minum selama proses persalinan. Artinya kita tidak membatasi selama proses persalinannya itu ibu puasa kan. Insya Allah kalau sekarang sudah enggak ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi nutrisi juga merupakan hal penting di dalam proses persalinan. Kemudian selanjutnya adalah mobilisasi dan posisi. Artinya ibu boleh selama proses persalinan itu dia mobilisasi. Kan maksudnya ketika ketubannya itu belum pecah, ibu itu masih boleh berjalan-jalan gitu ya. Kan jalan-jalannya nggak ke mall loh ya Bu ya. Jalan-jalannya ya paling juga di sekitaran tempat bersalin gitu ya. Artinya ibunya itu nggak diam di tempat tidur selama ibu dengan risiko rendah. Tadi ketubannya masih utuh, kok masih buka 4, ya ibu masih boleh jalan-jalan di sekitar ruang bersalin. Kemudian pemilihan posisi juga merupakan salah satu rekomendasi dari WHO. Artinya tidak melulu sebuah persalinan itu harus dengan posisi litotomi. Jadi kalau yang sekarang yang ngetren itu ada posisi jongkok, upright gitu ya, berdiri gitu ya. Memang bu bidanya yang nanti butuh keterampilan khusus gitu. Tapi artinya bahwa ibu memiliki kebebasan di dalam menentukan posisi persalinan. Itu dimana memang ya ini yang harus dikomunikasikan, artinya tidak serta-merta karena ini adalah rekomendasi jadi ibu boleh bersalin dengan posisi apa aja, bu bidanya nggak dikasih tahu ya nggak juga gitu ya. Artinya harus ada komunikasi yang baik. Yang biasa kita kenal itu adalah birth plan begitu ya Bu ya. Jadi terhadap ibu-ibu yang mau bersalin itu biasanya kalau yang sekarang di dalam penelitian yang rekomendasinya itu ibu-ibu itu punya birth plan gitu. Jadi persalinannya tuh mau model apa, seperti apa begitu. Kemudian selanjutnya adalah bidan mendorong dan mendukung ibu untuk mengejar dengan keinginannya sendiri. Oh ini tentu saja gitu ya. Kita nggak bisa bu bidan nggak kan yang tenaga terbesar dari sebuah persalinan adalah tenaga dorongan ibu gitu ya. Bu bidan bertugas untuk memberikan aba-aba begitu ya, memberikan aba-aba, tetapi yang melakukan dorongan adalah ibu itu sendiri. Kemudian untuk mengurangi trauma pada perineum, ini ada beberapa rekomendasi ibu yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pijat perineum gitu ya, pijat perineum, kemudian kompres hangat, ataupun yang biasa kita lakukan adalah steneng gitu ya, nahan perineum. Nah pijat perineum ini sendiri di beberapa literatur itu menyebutkan bahwa itu bisa kita lakukan ketika akhir pada kehamilan. Jadi usia ibunya sudah 37 minggu ke atas, kita bisa ajari ibu untuk pijat perineum. Harapannya adalah perineumnya menjadi lebih lentur begitu. Ataupun ketika di dalam proses persalinan biasanya kita juga bisa lakukan ketika pasca VT, kita bisa melakukan pijat perineum dengan gerakan memutar di area perineumnya semacam itu. Itu merupakan salah satu rekomendasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan uterotonika, oksitosin untuk mencegah postpartum hemoragik. Nah, ini juga salah satu prosedur di manajemen aktif kala 3 di dalam APN ya ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah menunda pemotongan tali pusat tidak kurang dari 1 menit setelah kelahiran. Nah ini juga di dalam prosedur APN itu juga tercantum dengan jelas, kita diminta untuk menunda dulu pemotongan tali pusat gitu ya. Jadi begitu bayi lahir, kemudian nilai selintas dibersihkan, kemudian diganti handuk basah dengan handuk kering, baru kita cek ada janin kedua, suntik oksi. Nah itu sudah cukup menunda untuk melakukan pemotongan
tali pusat. Fungsinya apa? Fungsinya pada penundaan pemotongan tali pusat adalah peningkatan kadar hemoglobin pada janin, gitu ya, untuk mencegah anemia pada janin. Nah, dan ini penelitiannya sangat banyak dan itu terbukti untuk meningkatkan kadar Hb pada janinnya. Kemudian selanjutnya adalah peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Ini juga di dalam prosedur APN sudah ada begitu ya, bahwa ketika melakukan pengeluaran plasenta kita harus melakukan PTT. Jadi dorsokranialnya tidak boleh lepas begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah IMD selama 1 jam pasca kelahiran. Bahkan IMD ini boleh dilakukan pada bayi dengan low birth weight atau bayi lahir rendah berat badannya selama kondisinya stabil. Jadi IMD selama 1 jam. IMD sendiri berarti skin to skin, kulit ibu dengan kulit bayinya nempel, lama waktunya adalah 1 jam. Yang paling banyak ditemui, bukan paling banyak ya, ketika saya juga melakukan penelitian tentang IMD, beberapa itu melakukan IMD tapi tidak full selama 1 jam. Alasannya sih macam-macam. Jadi ada karena dokter anaknya sudah datang gitu ya, ada juga yang udah segini aja nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa IMD itu nanti di slide berikutnya ada penelitian yang menyatakan bahwa IMD selama 1 jam ini berfungsi sangat efektif untuk menjaga kestabilan suhu. Jadi harus selama 1 jam kalau bayinya stabil. Selanjutnya adalah injeksi vitamin K. Nah, injeksi vitamin K ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari WHO, di mana dia berfungsi untuk mencegah perdarahan pada otak begitu ya. Jadi ini harus diberikan gitu ya. Kalau ini wajib. Kemudian selanjutnya adalah menunda memandikan bayi minimal 6 jam setelah kelahiran. Jadi insya Allah ini sudah banyak dilakukan gitu ya, untuk menunda memandikan bayi pasca melahirkan. Minimal 6 jam, setelah itu baru dimandikan. Selanjutnya adalah masase uterus. Ini wajib dilakukan juga untuk mengecek dan mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian yang selanjutnya dalam 24 jam pertama harus dicek kontraksi uterus, TFU, suhu nadi begitu ya. Ini ada di dalam kala 4 kita, kalau di dalam partograf bagian belakang ada 2 jam, kemudian nanti akan kita lanjutkan selama 24 jam. Kemudian ibu juga harus sudah BAK minimal 6 jam pasca lahir. Selanjutnya adalah rawat gabung ya, kalau ibu dan bayinya itu stabil, jadi sudah tidak diperkenankan lagi untuk dipisah antara ibu dan bayinya dalam 24 jam pertama. Ini yang tadi saya sampaikan Ibu, ini adalah penelitian saya sendiri sebetulnya mengenai inisiasi menyusui dini itu menjaga kestabilan suhu pada bayi baru lahir. Kalau ibu-ibu lihat di sini, yang garis biru ini adalah garis IMD tidak tepat. Apa itu IMD tidak tepat? Yang tadi saya sampaikan, melakukan IMD tetapi tidak full 1 jam. Gitu ya, ada yang cuma 45 menit, ada yang 50 menit, ada yang 30 menit gitu ya. Sedangkan garis merah ini adalah yang melakukan IMD secara tepat. Oke. Kita mulai bahwa ketika di awal suhunya itu sama-sama rata-rata ada di 36,3. Nah, ketika 30 menit ini di beberapa yang IMD-nya itu kurang ya Bu ya, suhunya itu langsung ngedrop. Ya, kemudian dia akan berangsur-angsur naik gitu ya. Tetapi pada yang IMD-nya tepat dia akan lebih stabil, bahkan sampai di jam ke-24. Artinya IMD yang hanya 1 jam itu ternyata bermakna selama 24 jam atau hari pertama kehidupan seorang bayi. Nah, hipotermi itu merupakan silent killer gitu ya bagi bayi, karena kalau bayi kedinginan itu akan jatuhnya nanti asfiksia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita orang dewasa kan karena kedinginan itu menggigil ya, kalau bayi itu kan nggak bisa bayi itu menggigil, maka dia
proses hipoterminya itu dia pakainya non shivering. Kalau kita kan shivering, menggigil ya, kalau bayi itu nggak bisa menggigil, tapi dia akan melepaskan lemak-lemak coklat yang ada di bawah kulitnya, dan itu sangat-sangat sedikit. Maka kalau bayi hipotermi maka dia cenderung akan asfiksia. Kalau udah gagal nafas ya biasanya pertolongannya cukup sulit. Maka sebisa mungkin kita melakukan IMD karena dia ternyata punya dampak yang sangat luar biasa. Nah, tadi adalah hal-hal yang direkomendasikan, tetapi ada juga ibu-ibu sekalian hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh WHO. Artinya kenapa tidak direkomendasikan? Manfaatnya itu lebih sedikit gitu ya. Manfaatnya lebih sedikit gitu ya. Nah, yang pertama adalah penambahan pembukaan 1 cm per jam pada fase kala 1 fase aktif sebagai indikasi intervensi. Artinya nggak harus suatu persalinan itu kan kalau di partograf seperti kaku begitu ya, bahwa 1 jam tuh harus 1 cm, padahal kan enggak juga. Ibu-ibu pasti kalau ngelihat proses persalinan kan ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan juga cukup lambat gitu ya. Artinya itu nggak bisa dijadikan indikasi untuk intervensi. Harusnya maju 1 cm begitu ya. Tapi harus ada pertimbangan lain. Artinya itu bukan menjadi satu-satunya indikasi intervensi. Selanjutnya adalah CTG terus menerus. Kalau yang tadi kan kita boleh melakukan auskultasinya pakai Doppler atau pakai Linek begitu ya ibu-ibu. Tetapi kalau masang CTG selama proses persalinan itu tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah pencukuran pubis ya, ini mungkin masih banyak dilakukan, adalah pencukuran bulu kemaluan pada ibu mau bersalin begitu ya. Ini sebetulnya sudah tidak direkomendasikan lagi oleh WHO karena hasil cukurannya itu mungkin bisa menyebabkan mudah masuknya bakteri-bakteri lain. Selanjutnya adalah huknah atau enema. Nah, ini juga sudah tidak dianjurkan lagi untuk dilakukan pada ibu yang hendak bersalin. Kemudian pembersihan vagina menggunakan klorhexidin secara terus-menerus. Artinya biasanya kapas yang kita gunakan cukup kapas DTT saja begitu ya, tidak perlu menggunakan kapas klorhexidin secara terus-menerus. Selanjutnya amniotomi sebelum waktunya. Nah, amniotomi ini harus kita ingat kembali ibu-ibu sekalian syarat dilakukan amniotomi. Jadi syarat dilakukan amniotomi itu kan ada pembukaannya satu sudah lengkap begitu ya. Jadi kepala sudah ada di H3 plus gitu ya, baru kita boleh lakukan amniotomi. Jadi tidak boleh melakukan amniotomi sebelum waktunya. Ini hal yang tidak direkomendasikan. Jadi kalau amniotomi ya harus pas ada waktunya gitu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan oksitosin ya. Artinya kalau nggak ada indikasi ya nggak usah, wah ini kok kontraksinya kurang, tambah oksi gitu, nggak boleh gitu ya. Artinya harus ada indikasinya. Untuk selanjutnya adalah episiotomi. Jadi kalau yang rekomendasinya adalah namanya adalah restriktif episiotomi, artinya episiotomi harus dengan indikasi. Kalau tidak ada indikasi maka episiotomi sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya adalah Chris Taylor, ini sudah sangat tidak dianjurkan oleh WHO, yaitu mendorong fundus begitu ya, untuk membantu ibu ketika proses persalinan. Mohon maaf. Selanjutnya adalah section pada bayi baru lahir yang dapat menangis spontan. Jadi kalau bayinya sudah menangis maka sectionnya tidak perlu dilakukan karena artinya paru-paru janin bayi sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah antibiotika pada ibu tanpa komplikasi. Jadi rekomendasinya memang kalau ibu bersalin normal tidak ada komplikasi ya tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, kalau yang ini ibu-ibu sekalian, ini adalah karena sekarang adalah kita pada pandemi COVID, ini saya ambilkan dari
buku yang miliknya Satgas Penanganan Nasional gitu ya COVID. Rekomendasinya bagi ibu bersalin, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah ibu bersalin tetap dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya yakin juga ibu-ibu yang di lahan sangat berpengalaman terhadap hal ini begitu ya, apalagi ini COVID baru, jadi update ilmunya pasti sudah sangat-sangat up to date begitu ya. Harus ada rujukan terencana, kemudian tempat persalinannya juga ditentukan berdasarkan kondisi ibunya begitu ya. Kalau ibu yang PDP itu harus ODP, PDP, atau yang positif COVID itu harus gimana dan lain sebagainya. Saya kira ibu-ibu sekalian sudah sangat memahami hal tersebut. Oke, baik, selanjutnya ini juga APD begitu ya, APD yang digunakan pada proses pertolongan persalinannya ya. Kalau kita yang persalinannya di zona hijau standarnya APN, persalinannya ibu bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi ya pakai level 2 dan menggunakan sekarang delivery chamber ya ibu-ibu. Kemudian ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID, penolongnya menggunakan APD level 3 dan ruangannya yang secara khusus. Ini insya Allah ibu-ibu sudah memahami. Kemarin saya yakin juga sudah sedikit banyak dijelaskan ya ibu-ibu ketika oleh Bu Dewi Rohanawati. Ini adalah APD level 1, APD level 2, dan APD level 3. Ini saya ambil dari standar APD revisi 3 milik gugus tugas percepatan penanganan COVID. Oke, kalau yang persalinan kita pakainya level 2, kalau ibunya sudah positif kita menggunakannya yang level 3. Oke, selanjutnya delivery chamber. Insya Allah ibu-ibu kalau yang di lahan yang berpraktek kemudian menerima pasien persalinan, kalau sekarang menggunakannya delivery chamber ya ibu-ibu. Ini sebagai salah satu langkah antisipasi kita sebagai tenaga penolong terhadap paparan COVID-19 ini. Ini adalah salah satu bentuk delivery chamber yang dapat digunakan. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi bagi tenaga kesehatan, yaitu apabila seorang wanita dengan COVID dirawat di ruang isolasi, di ruang bersalin dilakukan penanganan tim multidisiplin. Artinya kita tidak bisa sendiri. Kalau di rumah sakit itu sudah IPE-nya jalan begitu ya, artinya satu pasien dirawat oleh bersama-sama karena fokus utamanya adalah kesejahteraan dari pasien tersebut. Kemudian meminimalkan jumlah anggota staf gitu. Kemudian ada yang menemani ya, ini biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing tempat begitu ya, apalagi di zaman COVID yang sekarang ini biasanya boleh tidaknya ya tergantung dari rumah sakit tersebut. Kemudian pengamatan dan penilaian ibu harus dilanjutkan sesuai dengan praktek standar dengan penambahan saturasi oksigen gitu ya, karena COVID ini menyerangnya adalah pernafasan, sedangkan pernafasan adalah menjadi bagian utama dalam proses persalinan, maka pengamatan terhadap kondisi saturasi oksigen pada ibu bersalin ini menjadi hal yang utama. Kemudian apabila terjadi penurunan kondisi janin gitu ya, maka dilakukan pemantauan secara kontinu, karena di beberapa penelitian disampaikan juga bahwa ada ibu yang positif itu kondisi janinnya ketika proses persalinan itu biasanya menurun. Itu walaupun tidak secara keseluruhan, maka ini menimbang begitu ya Bu ya, bukan menjadi tetapi rekomendasinya adalah kita harus berjaga-jaga, maka pengamatan terhadap kondisi ibu dan janin itu menjadi hal yang utama.
Kemudian bila ada indikasi operasi terencana pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi COVID-19, dilakukan evaluasi urgensinya. Apabila memungkinkan untuk ditunda, ya sebaiknya ditunda begitu ya. Tetapi kalau tidak dapat ditunda, artinya operasinya ini harus emergensi, ya kita harus lakukan sesuai dengan standar pencegahannya, APD-nya level 3, kemudian ruang operasinya juga khusus dan lain sebagainya. Kemudian yang disampaikan di sini, SC dapat dilakukan di dalam ruangan bertekanan negatif atau dengan melakukan modifikasi kamar bedah sehingga menjadi tekanan negatif, mematikan AC dan lain sebagainya, begitu ya Bu ya. Jadi memang luar biasa sekali kerja dari ibu-ibu sekalian di garda terdepan serta rekan-rekan tenaga kesehatan yang lain dalam menghadapi COVID ini. Saya sangat apresiasi sekali. Kemudian apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala, dipertimbangkan keadaan secara individual untuk melakukan observasi persalinan atau melakukan seksio sesaria apabila keadaan tersebut dapat menjadi solusi. Artinya sebetulnya sama saja ibu bersalin baik dia terpapar COVID atau tidak, ya perlu kita pantau secara terus menerus. Tetapi kalau COVID ya berarti ekstra mengatakan ya Bu ya. Ini ruang operasinya, jadi harus standar, orangnya juga harus tidak boleh terlalu banyak, antibiotik intrapartum diberikan gitu ya Bu ya. Ini kalau operasi. Kemudian plasenta dilakukan sesuai dengan prosedur gitu ya. Jika diperlukan histologi ya silakan ke laboratorium gitu ya, karena ini juga menjadi bahan penelitian tentu saja. Kemudian pemberian anestesi harus sesuai indikasi, kemudian tim neonatalnya juga mesti siap gitu ya, karena tadi seperti disampaikan di awal bahwa proses persalinan ini adalah proses kolaborasi antara berbagai pihak tenaga kesehatan. Baik Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan di dalam materi kali ini. Nanti silakan Ibu bisa, kalau mau itu bisa klik, atau saya yakin ibu-ibu pasti sudah memiliki, beberapa sudah memiliki hal ini. Baik, mungkin itu ibu-ibu dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, sebelum saya tutup, tadi saya janjinya adalah mau ngasih tahu ada tugas gitu ya, bahwa di ilmu kebidanan kita punya satu tugas, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Tugasnya adalah menganalisis jurnal gitu ya. Jadi kayaknya memang kok rata-rata semuanya menganalisis jurnal ya. Karena keunggulan kita adalah pada evidence based midwife, jadi akan lebih sering dengan membaca jurnal. Jadi tugasnya pada ilmu kebidanan ini adalah ibu-ibu sudah belajar tentang kebidanan berbasis bukti begitu ya, tentang bagaimana cara mencari jurnal, kemudian dan lain sebagainya. Maka tugas di ilmu kebidanan cukup ringan ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu tugasnya adalah mencari satu jurnal, satu saja ibu-ibu jurnalnya, temanya bebas, ibu boleh memilih ada tema neonatus, kehamilan, persalinan maupun nifas. Jadi bebas, silahkan ibu pilih. Kemudian jurnal yang ibu dapatkan, kemudian ibu lakukan resume gitu ya. Di dalam tugas itu sudah ada worksheetnya ibu, nanti jadi ibu bisa nuliskan itu di worksheetnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk melampirkan jurnalnya, kemudian nanti filenya bisa dijadikan satu, di PDF kan begitu, kemudian nanti diupload di e-learning. Oke, makatan ibu-ibu untuk ilmu kebidanan. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di diskusi melalui e-learning. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.